Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku Alivia Reski, NIM 23020119140111 dari kelas Teknologi Pangan B, kelompok 9, praktikum pengujian sensoris. Setelah kemarin kita icip-icip susu coklat, sekarang aku mau ngajak kalian untuk icip-icip lagi nih. Tapi kali ini jumlahnya lebih banyak dan gak cuma minuman aja loh. Penasaran kan? Tonton terus videonya ya. Jadi di video kali ini aku akan melakukan praktikum pengujian sensoris lagi, namun dengan metode yang berbeda, yaitu metode uji hedonik. Sama seperti uji ranking, uji hedonik juga merupakan salah satu metode pengujian sensoris dari suatu produk pangan, di mana uji hedonik ini digunakan untuk mengetahui perbedaan kualitas antara beberapa produk sejenis dengan memberikan suatu skor atau penilaian terhadap atribut dari suatu produk. Prinsip dari uji hedonik yaitu panelis memberikan tanggapan pribadi berupa kesan yang berhubungan dengan kesukaan atau ketidaksukaan terhadap sifat sensori dari suatu produk. Tingkat kesukaan ini disebut skala hedonik, seperti sangat tidak suka, biasa saja, suka, sangat suka, dan lain sebagainya. Di mana skala hedonik ini umumnya dapat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan peneliti. Produk atau sampel yang digunakan dalam praktikum uji hedonik ini adalah teh, kopi, perasan jeruk, keju, dan snack, di mana masing-masingnya akan diuji dengan 3 jenis produk atau merek yang berbeda. So, without further ado, langsung aja yuk kita ke praktikum uji hedoniknya. Let's go! Yang pertama yaitu uji hedonik terhadap sampel perasan jeruk dengan jenis jeruk yang berbeda. Jangan lupa untuk minum air mineral setiap sebelum mencicipi sampel agar untuk menetralkan mulut dan lidah. Yang pertama ada sampel dengan kode 121. Yang kedua, sampel dengan kode 139. Dan yang ketiga, sampel dengan kode 246. Saya sangat tidak suka sampel 121 karena rasanya sangat asam dan juga ada kesan pahit. Dan untuk sampel 139 saya tidak suka karena karena sangat asam, namun untuk kesan pahitnya tidak sepahit yang sampel sebelumnya. Dan untuk sampel ketiga 246 saya juga tidak suka karena sangat asam dan juga namun sama seperti yang ini tidak sepahit sampel yang pertama. Seperti yang kita ketahui, jeruk umumnya memiliki rasa asam. Rasa asam tersebut disebabkan oleh kandungan asam sitrat yang tinggi pada jeruk. Asam sitrat pada jeruk lemon, limau, dan nipis dapat mencapai 8% bobot keringnya. Aroma dari ketiga sampel jeruk ini memiliki aroma asam yang kuat. Terdapat pula jenis jeruk yang mengandung minyak atsiri sehingga menimbulkan aroma yang khas. Aroma asam yang kuat dari jeruk sering dimanfaatkan untuk mengurangi aroma amis pada daging ayam dan ikan. Air perasan jeruk umumnya berwarna kuning pucat dan memiliki tekstur yang sangat cair karena berupa air. Yang kedua adalah uji hedonik terhadap 3 sampel kopi dengan merek yang berbeda. Yang pertama ada sampel kopi dengan kode 131. Yang kedua kopi dengan kode sampel 101. Dan yang ketiga yaitu kopi dengan kode sampel 295. Setelah mencicipi ketiga sampel kopi, untuk keseluruhan tiga-tiganya saya sangat tidak suka. Karena pada dasarnya saya memang tidak suka kopi, tapi jika diurutkan, kopi yang paling pahit yaitu kopi dengan kode 295, kemudian kopi dengan kode 101, dan kopi dengan kode 131. Ketiganya memiliki rasa yang sangat pahit, sehingga saya tidak suka. Kopi pada dasarnya memiliki rasa yang pahit, warna yang gelap seperti coklat atau bahkan hitam, serta aroma kopi yang khas. Rasa yang pahit dan warna yang gelap berasal dari proses penyangraian. Penyangraian pada kopi bertujuan untuk mengurangi kadar air, menyebabkan perubahan warna, dan pembentukan aroma spesifik.
Rasa pahit timbul karena adanya reaksi senyawa kimia ketika penyangrai biji kopi yang mengubah asam klorogenik menjadi kologenik acid lactam, dan pemanasan dari penyangrai yang terus berlangsung akan menghasilkan senyawa vanilin dan yang bertanggung jawab atas munculnya rasa pahit pada kopi. Semakin lama proses penyangraian, maka kopi akan semakin pahit dan warnanya akan semakin hitam. Ketiga sampel kopi memiliki tekstur yang cair. Kekentalan pada kopi menggambarkan kandungan protein dan serat yang terlarut pada kopi. Kopi yang semakin kental akan memiliki cita rasa yang semakin kuat. Yang ketiga, ada uji hedonik terhadap 3 sampel teh dengan merek yang berbeda. Jangan lupa minum setiap sebelum mencicipi sampel untuk menetralkan mulut dan lidah. Yang pertama ada sampel teh dengan kode 523. Yang kedua, sampel teh dengan kode 112. Dan yang ketiga, teh dengan kode 811. Untuk sampel kode 523 saya agak suka karena menurut saya teh dengan kode 523 ini ada kesan manis namun ada kesan pahitnya sedikit. Yang kedua, sampel 112 saya suka karena manis dan tidak ada kesan pahit seperti sampel sebelumnya. Dan yang ketiga, sampel dengan 811 saya suka juga karena rasanya tidak berbeda jauh dengan sampel 112. Minuman teh yang dijual di pasaran umumnya memiliki rasa yang manis. Rasa manis pada teh disebabkan oleh gula yang terkandung. Gula sering digunakan dalam penambahan cita rasa manis pada minuman ringan. Selain manis, teh kemasan juga terasa kesan sepat atau sedikit pahit. Kesan sepat dan pahit tersebut berasal dari senyawa katekin pada teh yang larut dalam air. Ketiga sampel teh kemasan memiliki aroma teh yang khas serta kesan aroma melati. Proses pemanasan dan pengeringan daun teh menyebabkan komponen polifenol seperti katekin berinteraksi dengan asam amino dan mampu membentuk senyawa aldehid yang akan membentuk aroma pada teh. Ketiga sampel teh kemasan berwarna merah kecoklatan. Senyawa katekin yang teroksidasi pada teh menghasilkan theaflavin yang memberikan warna merah coklat dan thearubigin yang menghasilkan warna kuning yang akan menentukan warna air seduhan teh, di mana semakin banyak theaflavin dan thearubigin yang ada pada air seduhan, maka warna teh akan semakin gelap. Teh memiliki tekstur yang tidak secair air biasa. Senyawa katekin pada teh akan teroksidasi menjadi ortoquinon yang memadat dan membentuk theaflavin, yaitu senyawa yang juga berperan terhadap kekentalan teh. Yang keempat yaitu ada uji hedonik terhadap snacks dengan merek yang berbeda. Jangan lupa minum air putih sebelum mencicipi setiap sampel. Yang pertama ada snack dengan kode 145. Yang kedua yaitu snack dengan kode 158. Dan yang ketiga yaitu snack dengan kode 795. Untuk sampel dengan kode 145 saya suka karena terasa sangat gurih dan juga tidak terlalu asin. Dan untuk sampel 158 saya biasa saja karena menurut saya rasa gurihnya ini terlalu kuat, jadi kayak mungkin kurang enak untuk dikonsumsi secara berlebih. Dan kemudian untuk sampel dengan kode 795 saya suka karena rasa gurihnya juga sangat terasa. Ketiga sampel snack memiliki rasa gurih atau umami yang cukup kuat dengan intensitas yang berbeda. Snack atau makanan ringan umumnya menggunakan bahan tambahan pangan penyedap yaitu monosodium glutamat atau MSG yang memberikan cita rasa gurih dan lezat yang disukai anak-anak. Ketiga snack ini merupakan varian rasa rumput laut sehingga terdapat aroma rumput laut. Warna dari ketiga sampel snack adalah putih sedikit kekuningan dan bertekstur renyah. Warna dan tekstur tersebut berasal dari proses penggorengan. Pada proses penggorengan terjadi perpindahan air dari bahan pangan dengan minyak. Air dari dalam bahan pangan akan keluar dalam bentuk uap sehingga terbentuk pori-pori pada produk yang akan ditempati oleh minyak.
Semakin banyak pori, maka produk akan semakin renyah. Penggorengan juga menyebabkan warna produk menjadi kuning keemasan karena adanya reaksi pencoklatan atau maillard. Dan yang terakhir yaitu uji hedonik terhadap keju dengan merek yang berbeda. Jangan lupa untuk minum air mineral setiap sebelum mencicipi sampel untuk menetralkan mulut dan lidah. Yang pertama ada keju dengan kode sampel 567. Yang kedua ada keju dengan kode sampel 368. Dan yang ketiga keju dengan kode 432. Untuk keju dengan kode sampel 567 saya suka karena keju ini enak dan rasa asinnya tidak terlalu kuat. Untuk keju dengan kode sampel 368 saya kurang suka, agak tidak suka karena memiliki rasa keju yang terlalu kuat, jadi saya lebih memilih sampel nomor 567. Dan untuk kode sampel 432 saya suka karena rasanya enak dan juga rasa asinnya ini tidak terlalu kuat. Seperti yang kita ketahui, keju memiliki rasa yang asin. Rasa asin pada keju dipengaruhi oleh susu segar sebagai bahan baku pembuatan keju. Susu memiliki rasa gurih agak asin dan agak manis, di mana rasa asin diperoleh dari klorida, sitrat, dan garam mineral lainnya, dan rasa agak manis diperoleh dari laktosa. Tekstur keju adalah lunak, di mana lunak tersebut diperoleh dari lemak yang tinggi pada susu. Semakin tinggi kandungan lemak, maka tekstur keju akan semakin lunak. Keju memiliki aroma susu yang kuat. Lemak pada susu dihidrolisis menjadi asetaldehid yang akan membentuk aroma khas pada keju. Semakin tinggi kandungan lemak pada keju akan membuat aroma semakin tajam. Keju memiliki warna putih kekuning-kuningan. Lemak pada susu mengandung pigmen beta-karoten yang membuat keju berwarna kuning. Semakin sedikit beta-karoten yang terkandung, maka warna keju akan semakin putih. Berikut adalah hasil formulir uji hedonik dari produk perasan jeruk, kopi hitam, teh, snack, dan keju. Dan berikut adalah kode sampel masing-masing produk serta merek produknya. Kesalahan yang mungkin terjadi pada uji hedonik yaitu kondisi panelis yang tidak dalam keadaan sehat atau fit yang dapat mempengaruhi panca indera sehingga dapat mengganggu proses pencicipan dan akan berpengaruh pula terhadap keakuratan data. Kesalahan lain yang mungkin terjadi adalah panelis tidak menetralisir mulut dan lidah dengan benar dan akan mempengaruhi keakuratan data pula. Disarankan sebelum melakukan pengujian, panelis harus mempersiapkan diri dan membaca petunjuk dengan baik dan benar. Berdasarkan praktikum uji hedonik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa uji hedonik digunakan untuk mengetahui tingkat suka atau tidaknya panelis dengan memberikan skor terhadap sifat sensoris dari suatu produk. Uji hedonik akan berkaitan dengan uji ranking, di mana tingkat kesukaan dari uji hedonik akan memberikan urutan atau ranking dari produk yang paling panelis sukai hingga paling tidak disukai. Produk dan merek produk yang paling aku suka dari masing-masing jenis produk adalah air perasan jeruk lemon, kopi Nescafe, teh botol, Citato Light, dan keju Kraft. Sekian untuk praktikum uji hedonik kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!